Baik, perkenalkan kami dari PR24. Perkenalkan nama saya Sel Valentina Bandorea dengan NIM 12S25050. Perkenalkan, nama saya Ignacia Putri Manurung dengan NIM 12S25034. Jadi di sini kami akan menampilkan bagaimana kami menyelesaikan satu masalah, yaitu T04 by More Payless. Jadi di sini ada soal. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Selama tidak mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar, istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Dan yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Dalam rangka pengaplikasian BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar. Dengan MBPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DRDR, misalnya seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buku berbeda dengan ISBN yang pertama itu 979-978004831 dan ISBN kedua 978-043970880 dengan harga yang berbeda juga. Yang pertama itu 35,98 dan yang kedua itu 14,15 dan jumlah eksemplar yang ditransaksi adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga MBPL, calon pelanggan dapat menambah dan mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,9. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan MBPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DRDR. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan harga ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array yang membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasi dengan repetition untuk membentuk solusi yang utuh. Jadi, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari sebuah buku. Lalu yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Lalu yang keempat, jumlah buku paling banyak 3, ISBN berbeda. Lalu yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Lalu yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat memasukkan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Contohnya seperti ini.
Jadi untuk logaritmnya, pertama kami deklarasikan dengan tipe data string yaitu array ISBN dengan indeks 3, lalu dengan tipe data integer yaitu array jumlah buku dengan indeks 3, lalu kami assign jumlah buku dengan indeks 0 sama dengan 0, jumlah buku dengan indeks 1 sama dengan 0, jumlah buku indeks 2 sama dengan 0. Lalu dengan tipe data real, array harga dengan indeks 3, lalu assign harga indeks 0 sama dengan 0, harga indeks 1 sama dengan 0, harga indeks 2 sama dengan 0. Lalu dengan tipe data real dengan tipe data real array total harga dengan indeks 3. Lalu kami assign total harga indeks 0 sama dengan 0, total harga indeks 1 sama dengan 0, dan total harga indeks 2 sama dengan 0. Di sini karena indeksnya 3 maka dimulai dari 0 sampai 2. Lalu kami declare juga dengan tipe data real yaitu total akhir 1. Lalu dengan tipe data integer yaitu i, jumlah buku 1, jumlah buku 2, dan juga jumlah buku 0. Lalu kami assign i sama dengan 0, jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Lalu dengan tipe data string, buku 0, buku 1, buku 2. Dan kami assign buku 0 sama dengan buku 1 sama dengan buku 2 sama dengan buku. Lalu dengan tipe data integer, yaitu 0, 1, 2, di mana kami assign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, dan 2 sama dengan 2. Petitionnya kami menggunakan do while seperti ini. Jadi kami mulainya dengan menginput ISBN i, di mana jadi kami mulainya dengan input ISBN i. Lalu kami melanjutkannya dengan percabangan yaitu ISBN i sama dengan triple dash. Jadi ketika kondisi ini benar maka i sama dengan 3 dan program selesai. Namun ketika false kita masuk ke percabangan selanjutnya yaitu ISBN i sama dengan ISBN 0. Jika benar maka masuk lagi ke percabangan yaitu di mana 0 sama dengan 0, jika true buku 0 sama dengan ISBN i. Lalu lanjut ke percabangan selanjutnya yaitu ISBN 0 sama dengan buku 0. Jika benar maka kami mengassign i sama dengan 0, lalu menginput harga i, menginput jumlah buku i, dan juga mengassign jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku i. Lalu mengassign 0 sama dengan 3 dan i sama dengan i tambah 1. Namun ketika salah, masuk ke percabangan yang selanjutnya yaitu 1 sama dengan 1. Jika benar, maka mengassign buku 1 sama dengan ISBN i. Lalu masuk ke percabangan selanjutnya, ketika kondisi ISBN 0 sama dengan buku 1, jika benar, kami mengassign i sama dengan i sama dengan 1, lalu menginput harga i, menginput jumlah buku i, lalu mengassign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku 1. Jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku i. Lalu mengassign 0 sama dengan 3 dan mengassign i sama dengan i tambah 1. Namun ketika kondisi ini salah, maka mengassign i sama dengan 2, lalu menginput harga i, menginput jumlah buku i, lalu mengassign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku i. Lalu mengassign 0 sama dengan 3 dan i sama dengan 0. Namun ketika ini salah, lanjut ke sini. Namun jika kondisi ISBN i sama dengan ISBN 0 kondisinya salah, maka akan lanjut ke percabangan selanjutnya, di mana ISBN i sama dengan ISBN 1. Jika kondisinya benar, maka dibuat percabangan lagi 1 sama dengan 1. Jika kondisi benar, maka buku 1 diassign sama dengan ISBN i. Namun jika salah, program akan berhenti. Lalu lanjut ke percabangan kedua, ISBN 1 sama dengan buku 1. Jika kondisi benar, maka i sama dengan 1. Lalu diminta untuk input harga i dan input jumlah buku i. Selanjutnya diassign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku i. Dan diassign 1 sama dengan 3 dan i sama dengan i tambah 1. Namun jika kondisi salah, maka i sama dengan 2 dan diminta untuk input harga i, input jumlah buku i, dan menassign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku i. Lalu assign 1 sama dengan 3 dan i sama dengan 0. Namun jika kondisi salah atau false, kita lanjut ke percabangan yang ketiga yaitu
ISBN sama dengan ISBN 2. Jika true, maka 2 sama dengan 2. Jika true, buku 2 sama dengan ISBN I. Lalu lanjut ke percabangannya, ISBN 2 sama dengan buku 2. Jika true, maka di-assign I sama dengan 2. Diminta input harga I, input jumlah buku I. Dan assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku I. Dan 2 sama dengan 3, dan I sama dengan 0. Lalu ketika repetitionnya sudah selesai, maka kita akan masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, maka harga 0 sama dengan harga 0 kurang harga 0 dikali 12/100. Namun jika salah, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Jika benar, maka harga 0 sama dengan harga 0 kurang harga 0 kali 5/100. Namun jika salah, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu di mana jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5. Jika benar, maka harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 kali 2/100. Lalu kita lanjut dengan mengassign total harga 0 sama dengan lalu kita mengassign total harga 0 sama dengan harga 0 dikali jumlah buku 0. Lalu masuk ke percobaan selanjutnya, jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, harga 1 sama dengan harga 1 dikurang harga 1 kali 12%. Namun jika salah, jumlah 1 lebih besar dengan 10. Jika benar, harga 1 sama dengan harga 1 kurang harga 1 dikali 5/100. Namun jika salah, kita masuk ke percobaan selanjutnya, jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5. Jika benar, harga 1 sama dengan harga 1 kurang harga 1 kali 2/100. Lalu lanjut, desain total harga indeks 1 sama dengan harga indeks 1 dikali jumlah buku 1. Maka lanjut ke percabangan. Jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20, jika kondisi benar, maka harga dengan indeks 2 sama dengan harga indeks 2 kali 12/100. Namun jika kondisi salah, jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 0, jika true, maka harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 kali 5/100. Namun jika kondisi salah, jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika kondisi benar, harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 kurang harga indeks 2 kali 2/100. Lalu lanjut, desain total harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikali jumlah buku 2, dan total akhir 1 sama dengan total harga indeks 0 ditambah total harga indeks 1 tambah total harga indeks 2. Selanjutnya outputnya tofix atau total akhir 1,2. Artinya di sini akan membulatkan bilangannya dengan 2 di belakang koma. Lalu kami akan mencoba untuk mengerankannya. Untuk ISBN pertama, lalu harganya 35,98, jumlah bukunya 1. Lalu lanjut ke ISBN kedua, dengan harga 14,15 dan jumlah bukunya ada 3. Lanjut ke ISBN ketiga dengan harga buku 35,98 yang akan mengalami pengurangan sebanyak 1 buku. Lalu lanjut ke ISBN kedua, lalu lanjut ISBN keempat dengan harga buku 14,15 dan jumlah bukunya ada 4. Lalu kita akan menambahkan triple dash untuk mengakhiri program ini, sehingga mengeluarkan outputan 97,07 yang sesuai dengan yang diminta oleh program. Jadi setelah itu kami push origin ke dalam GitHub. Setelah itu kami tes auto grading di action dan hasilnya sudah hijau. Jadi tantangan kami atau kesusahan kami dalam mengerjakan program ini adalah efisiensi waktu, karena panjangnya alur dari algoritma ini membuat kami pengerjaannya lama dan kesusahan untuk mengerjakannya.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam program. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.